Halo Yunis. Halo, Mas. Hmm. Gimana kabarmu? Good. Good. Oke. Bentar, aku bukain darimu dulu ya. Ya, Kemarin udah nyicil ngerjain ya? udah. Oke. Hmm. Tapi menurutmu mendingan enak Python apa enak HTML? Em, untuk kayak awal-awal masih lebih enakan Python. Terus endingnya? Kalau kalau untuk yang lebih kompleks, saya masih belum tahu enakan Python atau HTML karena sekarang HTML masih kayak masih awal-awal juga kan. Iya, karena kan masih, kalau menurutku ya, Python itu memang enak. Maksudnya kayak bahasanya bahasa sederhana. Cuma nanti kalau misalkan apa ya, kalau udah mendalami, kalau aku pribadi, karena aku basicku mungkin di front end ya. Jadi lebih lebih mudahan yang HTML daripada Python. Kalau aku, kalau Python tuh kita kita masih mikir kayak angkanya tuh yang kayak gimana sih untuk programnya tuh gimana dan sebagainya. Tapi kalau misalkan HTML tuh kayak ya udah lu mau apply apapun itu codingannya tetap gitu loh. Harus ada div, harus ada div class, p class, terus kalau misalkan ini kan ada satu indeks tuh di halaman indeks. Nah, nanti di halaman indeks tuh harus ada part-partnya. Nanti bagian header disendirikan, bagian ini sendiri kan jadi nggak mencampur jadi satu. Kalau aku ya, Ya. tuh. Cek bentar. Tapi kalau so far, kalau misalnya Python itu kan dia bisa dibedain tapi per ini ya, per apa namanya, per per kelasnya. Mm-mm. Enaknya di situ. Dan kalau Python itu kan dia jadi satu kesatuan. Tapi kalau misalkan di HTML tuh biasanya kan ada yang kita ubah dari CSS-nya untuk mengatur, terus habis itu untuk indeksnya sendiri, untuk nanti belum lagi ada back-endnya harus dipisah pakai Fury. Tapi yang jelas kenapa kita belajar HTML di dalam Python karena otaknya nanti juga ada Python-nya gitu loh di back-endnya tapi ke datanya itu ke database-nya. Nah, kalau front end-nya itu nanti untuk mendesain, back end-nya kita menggunakan query SQL, itu menggunakan database. Aku sendiri basicnya di website, basicku. Jadi kalau misalkan website sama app, mobile apps, kalau aku sendiri. Jadi kalau misalkan untuk front end dan sebagainya, insya Allah aku lebih mendalami itu daripada yang lainnya. Oke. Hmm, sekarang kita ke web page formatting. Masih ingat kemarin HTML singkatan dari apa, Yunis? Em, Dor, hmm, lupa. Lupa nih. lupa. Hypertext markup,
HTML singkatan dari Hypertext Markup Bridge. Language. Kalau CSS singkatan dari Um, Cascading. Cascading Style Sheets. Oke, kalau HTTP singkatan dari Hypertext mm-mm. Transfer Protocol. Kalau HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. bedanya apa? Kalau yang HTTP-nya itu belum ada secure-nya. Terus kalau HTTPS itu ada secure-nya. Oke, Jadi kalau HTTP HTTP. masih banyak virus. Oke. Nah, kalau www, Apa? www www. Ah, apa? aku pernah pernah tahu tapi udah lupa. Oke, ya sekarang complete dulu. Kemarin lanjutin. Langsung nih. Habis review introduction, langsung mengerjakan. Yuk, silakan share screen. Lanjutin yang kemarin. Salahnya di mana itu? Ntar, tunggu. Jangan keburu-buru. Dibaca pelan-pelan. Udah habis loh kesempatanmu tuh, ayo. Itu cuma dua.
The sinus is PI. The Basinus incubator slash E slash B word code selecting EB programs EB4 it's salah yang 3 dan 5 4 enggak bener-bener. Yang kedua, oke aku jelasin dulu. Aduh. Hmm. Okay, I will explain first karena ini agak berbeda. Oke, udah kelihatan atau belum? Udah, Definition Miss. formatting an HTML dokumen. HTML tadi singkatan dari apa? Hypertext. Hypertext Lupa ya ditulis. Hypertext. markup language, Kalau CSS, cascade, uh, cascade, mm, cascading style sheets. cascading style sheet. Bedanya HTML sama CSS itu apa? Kurang tahu. Nah, HTML itu adalah keseluruhan satu paket. Jadi di dalam HTML itu ada CSS. Tapi kalau CSS itu hanya untuk mengatur misalnya untuk warnanya, untuk fontnya, terus untuk ukurannya, apapun itu, yang mengatur itu ada di CSS. Tapi untuk tampilan back end, front end-nya itu ada di HTML atau index. Oke? Nah, formatting in HTML, if we look the real website, we see that the most of them have the particular design of the and formatting. Some have a unique, easily recognizable style. Nah, the example this one. Ini adalah tampilan awal atau front end-nya dari dashboard yang mana ada login, ada password, ada sign-in, ada for teachers, ada pictures. Nah, would it be possible design all the kinds of the site using the HTML syntax element we've studied? Not yet. But today we take a look more powerful web page formatting tools. Nah, formatting elements in HTML. In HTML, font size measured in conventional units from the 1 until 2, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Semakin ke bawahannya hurufnya semakin kecil. Yang paling besar itu H1, yang paling kecil itu adalah H6. Oke, atau standar. Tapi kalau standar untuk kata-kata, untuk kalimat, untuk paragraf, itu menggunakan P. Oke. Jadi H atau heading itu biasanya untuk title sama subtitle. Jadi untuk judul sama si subjudulnya, subbabnya. Tapi kalau misalkan untuk ngomong, untuk typing apapun itu untuk mengisi, biasanya menggunakan paragraf. Oke. Adding the big text increase the site by 1 unit, while adding the small text makes the smaller text smaller. Text can be nested within the one another. The example. Nah, di sini ada RGB, models of the sheets. Jadi ada doctype. Jadi HTML itu selalu dimulai dengan doctype HTML.
ada head, ada title, shade of the RGB model color. Nah, H1, ingat kalau head itu untuk judul yang paling atas. Jadi, headnya itu untuk di sininya. Bentar. Ketika aku buka gini, nah, head itu untuk yang atas ini, namanya. Misalnya aku buka Wikipedia. Nah, untuk kita klik, ketika kita klik, dia muncul wikipedia.org, Wikipedia. Ini namanya head. Oke. Ini namanya head, yang mana itu diaturnya di sebelah sini, di bagian sini. Ini. Jadi itu untuk mengatur yang ada di sini, untuk tampilannya. Jadi kalau misalnya kamu mau nambahin logo atau apapun itu, boleh ditambahkan di title sini di bawahnya. Nanti kamu masukin untuk image SRC, nanti apa logonya atau apa linknya nanti boleh dimasukin. Nah, kalau body, body di sini itu yang ada di dalamnya. Jadi untuk menampilkan yang ada di sini, ini dimulai dari body. Jadi dari sini. Oke, paham? Nah, Paham. di sini head ini wajib. Kenapa? Nanti biar dia muncul. Contohnya ini. Berarti kalau ini Wikipedia, maka dia akan muncul. Bentar, kalau kita inspect. Nah, di sini kan ada nih, ada head. Kalau kita lihat ya, ada head. Di dalam head, di sini pasti ada titel Wikipedia. Oke? Jadi titel di sini ini Wikipedia untuk mengatur yang ada di sebelah sininya tadi. Nah, ini kan banyak nih ada logo karena di sini kan ada logonya di situ di dalam head. Dan semua itu wajib ada doctype HTML dan diakhiri dengan slash HTML. Nah, yang ada di dalam isinya atau badinya itu seperti ini. Itu nanti adalah tampilan kalau misalkan dia yang ini. Oke? Paham? Mudeng? Ya, Oke. Lebih gampang? Oke, nah, terus di sini ada UL, OL, dan OL. Ada lagi TR, TD. Nah, kalau OL itu untuk angka. Oke. LI, oh, hmm. LI, misalkan ini ada LI, UL, LI, cluster. Nah, ini untuk yang lingkaran-lingkaran ini. Oke, paham? paham. LI, ini, nah gitu. Nah, terus di sini ada font. Font ini untuk hurufnya. Font color untuk warna huruf, untuk warna teksnya. Font size itu untuk mengatur ukurannya. Face itu untuk define font type atau misalnya kalau misalkan ini aku biasanya pakai yang eh, apa namanya? Font apa namanya? Font family. Font family bisa. Pakai face bisa, pakai font family bisa. Font family-nya apa? Ada italic, ada Arial, ada banyak lah intinya. Ada Times New Roman dan sebagainya itu pokoknya. Nah, terus contohnya seperti ini. Doc type, head, title, little big. Nah, kenapa kok di sini dia selalu tidak muncul untuk titelnya? Karena dia kan nggak sampai yang atas, nggak di publish gitu loh, nggak di hosting. Jadi ketika kita sudah membuat website sudah jadi, misalkan website sudah jadi, nah dia bisa di floor atau bisa digunakan kalau sudah di hosting. Oke. Jadi kita sudah buat misalkan kita buat websitenya sudah pakai VS Code, kita sudah jadi back end-nya, kita sudah jadi front end-nya, udah nggak ada debugging ketika kita testing.
Nah, setelah sudah jadi, sudah dikemas, maka kita memerlukan hosting. Nah, hosting ini fungsinya apa? Hosting ini fungsinya untuk mempublish apa yang kita buat, website yang sudah kita buat. Paham sampai sini? Jadi memerlukan hosting. Hosting itu ada yang berbayar untuk domainnya, ada yang tidak berbayar. Tapi kalau tidak berbayar biasanya cuma bisa beberapa hari untuk trialnya aja. Nah, paham ya? Nah, kenapa kok di sini titelnya selalu ada tapi dia tidak pernah muncul? Karena dia belum ke hosting. Kalau ke hosting baru dia akan muncul. Oke, paham? Nah, di sini mulainya dari yang body. Nah, P font size 5 color red first. Nah, ketika ditutup font di sini, berarti dia udah selesai. Berarti dia yang merah adalah yang sebelah sini. Ya kan? Di sini kan ada paragraf. Nah, di sini first, tapi di sini ditutup. Berarti dia sudah cukup sampai sini. Berarti hanya firstnya yang warna merah. Nah, this sentence is, dia akan kembali ke semula, ke paragraf semula. Nah, di sini kita panggil lagi font color red, lalu slice font, dia udah keskak lagi. Cuma warna merah. Nah, and its size is, dia kan normal. Lalu ada font lagi, font size sampai sini, sampai yang 5 pixel, dia fontnya size-nya 5, maka dia akan memperbesar. Lalu jangan lupa body, ditutup body, lalu bawahnya ada HTML ini harusnya. Size HTML. Oke? Paham sampai sini? Lebih paham Python apa ini? Sejauh ini masih lebih paham. Oke, karena aku ngejelasinnya lebih detail. Karena memang pakarku, karena memang fakku. Oke, nah the example of the changing of the font type. Nah, kalau misalnya kita mau ubah font type-nya, bisa menggunakan font face, bisa menggunakan font family. Nah, dia nanti banyak. Font family kan nggak hanya cuma satu aja. Misalnya di sini contohnya aku akan membuat pakai fantasi. Tapi yang dibuat fantasi hanya yang original. Nah, lalu aku membuat kursif. Kursif di sini cuma yang tulisan kursifnya aja. Maka yang lain dia akan normal. Oke? Mudeng sampai sini. Oke, next. Nah, working on the text. There are the few additional text that can be used for the format web page, but there is the serious drawback in this approach. What do you think it is? Now, if we want to style of the identical elements in our HTML document, like the heading, we will have to repeat all the text and attribute every time. Nah, contohnya seperti ini. Paham atau bingung? Nah, di sini untuk font size-nya 10, ini untuk mengatur warnanya merah. Dia kan seluruh nih. Sampai di sini tutup. Berarti dia akan full. Tapi di tengah-tengahnya dia ada italic. Ada I. Ini italic ya. Kalau B itu bold. Berarti kalau B bla 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 slice B ini untuk bold. Nah, kalau U itu untuk underline. Jadi slide kurung U bla 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 tutup slice U ini untuk yang underline. Underline. Yes, pokok itulah ya, underline. Paham? Kalau I italic, P bold, U underline. Paham ya? Sampai sini. Nah, di sini ada superscript. Superscript singkatannya sub. Di sini untuk yang ini. Dinaikin ke atas. Atau kuadrat atau huruf kecil yang atas untuk menandai atas.
Itu pakai Superscript. Oke, paham atau bingung? Bingung. Yang mana? Superscript. Iya, Superscript ini untuk ini loh. Ntar aku hapus ya. Superscript di sini, ini untuk nandain yang ini. Dia kayak ngebuat yang tanda kuadrat di atas gitu loh untuk matematik. Paham? Oke. Next. Work in the text. Masih work in the text. A more efficient styling tool. Nah, sekarang introduction ke CSS. CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Are most often used to format all the page of the site in the single style. Styles are the set of the parameters that you can use the set for the appearance of all the identical elements of the web page. Example, benefit using CSS. Nah, benefit of using CSS, the fact code is not mix of the information about the formatting parameters. Contohnya ada kode layout and the formatting parameters for the elements atau design. In different files, you can do work on the design layout at the same time. Jadi, kalau biasanya CSS itu cuma satu file. Nah, isinya dia bisa memuat dari misalnya ada 3 indeks. Indeks satu, halaman login sama indeks halaman misalnya halaman profil misalkan. Nah, kamu bisa menggunakan satu CSS dalam 3 indeks itu. Nah, terus ketika kamu mau memanggil CSS atau memanggil format yang sama, kamu tinggal panggil namanya aja. Misalnya untuk mengatur header, kamu kasih header. Nah, kamu mau manggil nih, aku mau formatnya header ini sama header profil sama header yang ada di login itu sama dari yang indeks atau beranda. Jadi kamu tinggal panggil aja header, header tanpa kamu membuat CSS baru. Paham? Begitu. Nah, adapting website for the mobile device, we can use styles of define and the appearance of the web page for different output device, monitor, printer, smartphone, tablets, dan lain-lain sebagainya. Nah, more option for formatting elements, unlike HTML, there are a lot of more formatting option for the web page element in CSS. Nah, fast website loading. If site style sheet is stored in the spirit file, the file is cached of the browser when the site is visited. When the page is revisited, the style sheet is retrieved from the browser cache. At the result, eh, lidahku sakit. Hmm. Oke, misalnya the web page code reduce of the loading time of the document becomes shorter. Jadi dia bisa lebih memperpendek codingan. Jadi dalam satu format, misalkan ada dalam indeks, biasanya dalam indeks itu lebih dikit. Kenapa? Karena dia nanti memanggil dari halaman-halaman lainnya. Jadi untuk masternya itu di dalam indeks, master CSS-nya nanti kamu buat sendiri.
di satu halaman berbeda itu untuk mengatur seluruh CSS dari yang ada di indeks, halaman login, beranda, atau apapun itu. Jadi dijadikan satu indeks. Tuh. Nah, how can we create as the style sheet atau CSS? Nah, caranya begini. Jadi di dalam HTML, ini kan ada style colored. Ini kalau misalkan masuk ke dalam HTML. Yang ini. Yang ini apabila dia masuk ke dalam HTML. Nah, tapi kalau dia masuk ke dalam CSS ke sini, dia nanti formatnya seperti ini, cuma dia berbeda. Nah, contohnya ini. Ini tapi masih di dalam HTML ya. Contohnya H1. H1 itu kan yang paling gede. Jadi for a heading, warnanya apa? Warnanya red. Dia warnanya kan merah. Nah, P paragrafnya warnanya apa? Warnanya blue. Dia akan muncul di sini. Lalu backgroundnya yellow. Ini namanya CSS. CSS itu formatnya pasti berbeda sama HTML. Nah, sekarang CSS Inspired File. Jadi untuk membedakan harus dilingkan. Dilingkan dari dalam halaman indeks kita harus panggil halaman CSS-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ada link rel style sheet. Itu untuk memanggil CSS-nya. Ada href red underscore yellow di sini. Nah, untuk tampilan CSS yang berbeda di halaman yang berbeda itu seperti ini. Nah, ini paragraf, colornya red, backgroundnya yellow. Nah, ketika kamu panggil P di dalam indeks, maka nanti ketika kamu ngetik P, dia akan otomatis muncul warnanya merah dan juga backgroundnya yellow, tanpa kamu ubah. Jadi kalau misalkan mau ada paragrafnya ada 5 dengan style yang berbeda-beda, jadi ada P, P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan masing-masing HTML kan semua itu kan codingan pasti punya style yang berbeda-beda. Codinganku sama codinganmu pasti berbeda stylenya. Tapi sama. Kenapa? Karena menentukan bahwa pola pikirnya manusia itu berbeda-beda. Nah, terutama untuk menandakan paragrafnya. Misalnya kamu mau kasih, oh aku mau biar enak aku kasih P misalkan P index. Ya udah kamu tulis P index. Berarti dia akan mengatur paragraf yang ada di dalam indeks. Ketika kamu manggil lagi untuk yang di halaman setelah-setelahnya, halaman yang berbeda, tinggal panggil P index. Nah, terus ini untuk yang storing style sheets versi CSS, contohnya nanti di CSS Garden. Nah, di sana ada formatnya. Nah, contohnya adalah ini untuk website CSS-nya Web Garden. Jadi ini untuk contohnya seperti ini, desainnya seperti ini juga. Nah, sekarang untuk CSS syntax. The CSS file describe for the formatting parameters of the element, selector general syntax appearance, selector property value. There is no limit to the number property or value pairs for the each selector. Nah, contohnya ini. Dia akan muncul di berbeda-beda. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini kan namanya block quote di CSS-nya. Nah, kita sudah panggil di sini. Jadi ketika kamu nanti ketik block quote, dia akan ngebaca yang ada di dalamnya sini. Paham? Oke, jangan lupa ditutup lagi. Oke ya.
Sudah mudeng sampai sini. Oke, CSS syntax ini masih sama. H1, H2. Berarti dia untuk mengatur di sini ada H1, H2. Berarti dia untuk mengatur format yang ada di H1 dan H2. Formatnya apa? Formatnya dengan yang sama. Backgroundnya dark green, colornya light gray. Yang membedakan apa, Miss? Kok bisa dia gede sama kecil? Kira-kira yang mana yang membedakan? H1, H2. H1 dan H2. H2 dia lebih kecil daripada H1. Oke? Paham? Nah, value of the style property. You can use the following as the values property that the describe selector. Ada numbers in combination with the various unit of the measurement. Ada colors in RGB format from the keyword. Ada address, ada keyword. Nah, ini untuk percentage. Width-nya berapa? Untuk pixelnya pakai font size. Ada 30 pixel, itu untuk element size in the pixel. Ada comparison with the current element. Font size-nya 1,5 untuk jaraknya. Nah, poinnya 20 poin font size ya. 24 pt atau 1/72 inch. 6 milimeter margin left-nya. Nah, sekarang untuk pewarnaannya. Ini untuk kamu bisa cari palet warna apapun itu di internet. Banyak palet warna. Kamu bisa menggunakan warna by name atau by code. Oke? Nah, RGB file color model, you can define the color using the red, green, and blue values. Nah, di sini of the decimal, hexadecimal number of system. Contohnya seperti ini. Kamu bisa menggunakan style ini, bisa menggunakan style ini, atau menggunakan style by name. Nah, ini untuk di CSS-nya sama di HTML-nya. Bedanya di sini H1 dia background color-nya ini, P itu background color-nya blue, color-nya aqua, berarti kan yang atas. Nah, kalau yang bawah dia otomatis. Jadi badinya warnanya itu background color-nya, terus H1 dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, address untuk linknya https Algo Academy image size coding size statemap.png contohnya. Nah, ini untuk formatting example dari seperti ini, outputnya nanti seperti ini, indeksnya ini. Keyword, nah ini untuk keywordnya masih sama sebenarnya. Untuk font family-nya pakai Verdana misalnya. Background colornya apa, text align-nya apa, mau center ke right, atau mau center, atau mau left, itu bebas. Atau justify rata kanan kiri, begitu. Nah, itu nanti diatur di dalam font, di dalam CSS-nya. Misalnya text align right, text align-nya center. Kalau center dia fokus ke tengah, kalau right dia geser paling kanan, kalau left geser paling kiri, kalau justify rata kanan kiri. Oke, silahkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Kalau enggak, coba silahkan dicoba untuk mengerjakan yang itu, yang nomor 2. Oke, coba dulu. Silahkan share screen, Yudis.
Ngasih warnanya gimana caranya? Font colornya. Tulisin aja font color. Sebenarnya ada yang lebih ringkas sih itu. Jadi langsung LI kelas sama dengan petik 2 red petik 2 lagi. Itu sama. Atau kalau mau pakai font color juga bisa. Tadi gimana Miss yang lebih singkat? Lebih singkat tuh pakai gini. Jadi ku typing ya. Itu bisa jadi pakai gini. Kan tuh udah ada UL kan. Jadi tinggal LI kelas sama dengan red. Nah, ini bisa. Jadi langsung di notice saja di depannya. Nggak usah pakai tutup dulu depannya. Jadi ininya nggak usah. Nah, coba kamu run. Nggak usah pakai bold. Mau kamu bold? Boleh kalau di bold. Disuruh bold. Oke, berarti kasih B. Bisa? Miss, ini katanya HTML tag-nya failed, artinya kenapa? Kenapa kok failed? HTML tag-nya kenapa failed? Kenapa ayo? Kenapa? Tidak boleh sejajar ya, body sama H1.
Geser. Sama. Terus masih ada yang salah kurang. Jadi gini, kalau misalkan bold seluruhnya, aku kasih tahu ya. Ini nggak usah kamu giniin. Ini nggak usah B di sini. Tapi kamu tinggal aja di atasnya UL ini kamu kasih B. Paham nggak? Jadi gini, aku pinjam dulu. Ini kan seluruhnya nih, ya kan? Dia kan otomatis nih ke B. Aku request screen. Oke. Nah, jadi ini kan bold semua kan nantinya. Ini Iya. nggak usah gini. Jadi, biar ringkas, aku kasih tahu caranya. Ini di sini, di atasnya, itu kamu kasih B. Jangan lupa di sini, slice B. Kemudian, dia kan munculnya sama. Wait. Kenapa ini dua nggak bisa ikut? Hmm. Bentar, dia harusnya ikut. Kenapa cuma sebiji doang yang ikut? Apa ini? Kelas CSS Plus is had to current pasal. Dia harusnya ikut ini. Mas kayaknya karena yang dua di sini belum slash B-nya belum dihilangin Oh yang iya bener, bener bener bener. Semuanya sih, semuanya sih. Aku udah ngantuk. Ini udah jam setengah 10 soalnya. Oke. Aku tadi tuh bangun tidur jam setengah 3 loh. Setengah 3 pagi. Sampai sekarang belum tidur lagi. Ah, Oke. Nah, bisa nih. Kelas 10. Oke. Ini sudah. HTML tag pas. Bentar. HTML head RGB. The model titelnya sudah body H1 RGB color model. RGB I. Slice I. Slice paragraph B. UL LI slice UL slice B. Udah bener. Terus kenapa oke, salah? Miss. Udah tadi tadi yang HTML tag-nya Ini pas. udah. Iya, Oke. oke. Nomor 2, silahkan dikerjakan. Oke. Coba sendiri dulu.
Miss, ini yang katanya kelas CSS-nya fail. Hmm. Kamu gimana CSS-nya? Begini, Paragraf yang atas coba. Paling atas. ini. Paragraf font size. Oh, oh. Kenapa? Kelebihan tutup kurung. Sudah bisa? Nah, Number three. Gampang kan? mm-mm.
Ini secara bikin border biru-birunya gimana? Cara ngebikin border. Ya, Nah, tinggal buat aja. Jadi kan ini yang pertama ya, beradius ya. ya, Padding, paddingnya belum. Tinggal ketik aja border. Border kan 4 pixel double. Oke, border style padding. Padding itu untuk jarak atas. Border tuh, radius. Paddingnya kamu kasih 25 aja. 25 pixel. nih, Mm-mm. Background color. Udah sih itu harusnya ya. Karena di sini udah ada bordernya, border stylenya. Tapi nggak muncul. nggak muncul. Tapi bentuknya dia nggak ada garis putih-putihnya yang ini. Nggak ada garis putih-putihnya. Coba Ya, lihat dulu RGB-nya. RGB-nya 6105. Oh, harusnya nggak apa-apa sih. Punya aku nggak tak kasih kok juga. oh, oke. Coba dulu aja. Terus Miss fontnya kenapa dia nggak ikutan putih? Padahal Font di sini apanya? ini dia masih hitam. Contohnya, Tapi sini udah aku kasih putih. Ini contohnya. font apa? Font kamu nggak kasih font color atau apa? Hmm. Kasih lah. Ya, Font strip color. Bukan bukan titik dua tapi strip. Font strip color. Apa itu kok ada rintik-rintiknya tuh? nggak tahu. Katanya dia nggak tahu. Hmm, nggak bisa ya. Hmm. Di contohnya warnanya putih. Putih. Oke. Dia berarti diaturnya di CSS-nya aja nanti. Di apa namanya? Di HTML-nya. Font color. Hmm. Langsung aja color aja. Color yang warna ini. Coba 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 di CSS CSS Oh, CSS. Langsung color aja. Nggak usah pakai font. Coba. oh, Oke. oke. Good. Lanjutin. Kamu bebas mau sampai jam berapa, wes? Oh ya, Terserah. hmm, Kalau udah capek, bilang. Kalau belum, lanjut. Oke? habis yang biradius 2 udah. Nggak diselesaikan yang ketiga. Nanti selesaiin, tapi zoomnya udah. Oke, boleh.
Miss mau nanya yang B radius 3 Apa? kalau dia begini ini gimana? Begini gimana maksudnya? 13 m sama 0,5 m itu apa? Border radius, terus saja border radius sama dengan, kopiin aja itu. Border radius titik 2, 13 em, 0,5, di copy aja. Yang Oke. itu. Masukin ke border radius, nggak usah 50 pixel, 50 pixel. Oke. Nah, border radius 2 apa 3? 3 nggak sih? Oh iya ya. Yang ketiga, yang border radius. Langsung aja dimasukin ke situ. Hmm. Nah, tinggal warnanya tuh, background colornya apa. Oke. Udah, Miss. Sudah, Iya, sudah berhasil. udah. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak.
Gimana? Sudah capek? Ya, Seru gak belajar website? ya lumayan. Lumayan. Oke, good. Mau dilanjutin? Lanjut atau udah? Udah. Udah 1,5 jam. Oke, kalau gitu thank you for today, Yunis. Good job untuk hari ini. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh tanyakan. Jangan lupa diselesaikan. Oke? Thank you, Yunis. See you. Bye-bye. Thank you.